Salam Rahayu, kembali lagi seperti biasa dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dimanapun Anda berada. Masih seputar penyembuhan tanpa obat, kali ini yang akan kita bahas adalah sakit pinggang. Dulu, banyak dari kita berpikir bahwa sakit pinggang adalah penyakitnya orang tua, khusus untuk mereka yang sudah berusia lanjut saja. Tapi semakin kesini kita makin sadar bahwa mereka yang masih berusia sangat produktif pun bisa saja mengalami sakit pinggang. Karena memang gaya hidup kita di zaman sekarang tidak lagi sama dengan gaya hidup kakek nenek kita di zaman dulu. Olahraga kurang, pola makan tidak teratur. Terlebih lagi ada banyak dari kita yang pekerjaannya menuntut duduk seharian tanpa banyak pergerakan selama berjam-jam tiap hari, antara 5 hingga 6 hari kerja dalam seminggu. Dan itu berjalan selama bertahun-tahun. Jadi jangan heran bila generasi muda sekarang sudah banyak yang mengalami sakit pinggang. Padahal sakit pinggang itu cenderung menyebalkan. Kedengarannya sepele, tapi ketika kambuh mau tidak mau kita harus menunda segala aktivitas. Sudah begitu, mengkonsumsi obat pun belum tentu membantu. Malah ada kalanya, cara penyembuhan alami akan lebih cocok sebagai solusi. Sakit pinggang seringkali sulit dideteksi. Bisa jadi karena cedera saat berolahraga, bisa jadi karena radang persendian, dan penyebab-penyebab lain yang tidak mungkin bisa kita raba. Meskipun sakit pinggang biasanya akan hilang sendiri dalam beberapa hari, namun ada baiknya kita mencoba cara-cara alami juga. Apa saja cara alami bisa kita lakukan untuk membantu mengatasi sakit pinggang? Cara pertama adalah dengan memanfaatkan tanaman dedalu alias Candarusa. Sebagian dari Anda mungkin belum pernah mendengar nama tanaman ini, atau mungkin pernah mendengarnya tetapi bukan sebagai obat, melainkan sebagai salah satu bahan pembuatan skincare atau produk perawatan kulit. Nama aslinya adalah willowbard. Tanaman ini termasuk dalam kelompok semak-semak dengan kandungan asam salisilat. Dedalu dipercaya bisa menjadi obat sakit pinggang alami, karena sudah sejak zaman dulu digunakan orang untuk meredakan peradangan. Kandungan asam salisilat sendiri memang memiliki khasiat yang kurang lebih mirip dengan aspirin. Bila dipakai untuk membantu mengatasi sakit pinggang, maka dedalu bisa direbus dulu seperti teh. Tetapi ingat, tiap orang bisa bereaksi tidak sama terhadap dedalu. Ada beberapa orang yang akan bereaksi sensitif terhadap kandungan tanaman ini. Entah itu menyebabkan gangguan pencernaan atau bahkan memicu pendarahan. Karena itu, dedalu hanya digunakan untuk orang dewasa saja, bukan untuk anak-anak. Bahan alami lain yang bisa digunakan untuk membantu mengatasi sakit pinggang adalah kunyit. Dibandingkan dedalu, tentu saja kunyit lebih gampang dicari. Rempah yang berwarna kuning ini mengandung antioksidan yang membantu menangkal radikal bebas perusak sel dan jaringan tubuh. Untuk membantu mengatasi sakit pinggang, kunyit bisa Anda konsumsi dengan cara direbus, lalu air rebusannya diminum. Kurang lebihnya seperti membuat teh. Tidak hanya kunyit, cengkeh juga bisa kita manfaatkan untuk membantu mengatasi sakit pinggang. Kandungan alaminya banyak dipergunakan sebagai bahan obat penghilang rasa sakit yang beredar di pasaran. Untuk membantu mengatasi sakit pinggang, oleskan sedikit minyak cengkeh pada area yang mengalami sakit. Tetapi perlu dicatat bahwasanya minyak cengkeh bisa meningkatkan resiko pendarahan pada orang yang mengkonsumsi obat pengencer darah. Kemudian cara selanjutnya yang dapat kita lakukan untuk meredakan sakit pinggang tanpa menggunakan obat atau bahan apapun adalah dengan memancing hormon endorfin. Karena ternyata obat sakit pinggang paling alami bisa datang dari pikiran kita sendiri. Endorfin sendiri adalah hormon alami yang membantu mengalihkan sinyal rasa sakit ke otak. Termasuk dalam beberapa aktivitas yang dapat memancing endorfin adalah olahraga, pijat, dan meditasi. Untuk Anda yang lebih memilih pijat, maka pastikan Anda memilih terapis yang benar-benar tahu bagaimana memijat orang yang sedang menderita sakit pinggang. Ada lagi cara lain untuk membantu meredakan sakit pinggang, yaitu lewat akupuntur. Metode ini sudah sejak lama dianggap efektif meredakan sakit pinggang. Menurut pengobatan tradisional Tiongkok, jarum yang digunakan dalam akupuntur bisa membebaskan energi yang tadinya tertutup di sepanjang meridian tubuh. Dengan demikian, akupuntur akan mengirim sinyal kepada sistem syaraf untuk meredakan rasa sakit. Jika Anda tertarik mencoba akupuntur, maka biasanya akupuntur ini akan semakin efektif hasilnya bila dilakukan beberapa kali dalam seminggu sampai sakit pinggangnya benar-benar sembuh. Ada juga cara sederhana yang tanpa kita sadari dapat membantu menyembuhkan sakit pinggang secara alami, yaitu dengan berjemur untuk mendapatkan lebih banyak asupan vitamin D. Semakin kebutuhan vitamin D kita terpenuhi, maka akan semakin mudah pula bagi kita untuk meredakan rasa nyeri akibat sakit pinggang. Bila bukan dengan berjemur, maka asupan vitamin D ini bisa juga kita dapatkan dengan mengkonsumsi makanan kaya vitamin D, seperti susu dan ikan.
Terakhir, cara sederhana dan alami yang juga bisa kita lakukan untuk membantu mengatasi sakit pinggang adalah dengan menggunakan kompres hangat. Kompres hangat ini aplikasikanlah pada bagian yang terasa sakit. Lakukan sesering mungkin hingga sakit pinggang terasa mereda. Cara-cara mengatasi sakit pinggang secara alami ini tentu saja akan memberikan reaksi yang tidak sama untuk tiap orang. Tetapi yang perlu Anda ingat adalah bahwa rasa nyeri atau rasa sakit merupakan sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Maka dari itu, bila pengobatan sakit pinggang secara alami tidak berpengaruh, maka tidak ada salahnya bagi Anda untuk berkonsultasi secara medis agar bisa menemukan penyebab utamanya seperti apa. Dan sekiranya nanti sakit pinggang ini telah mereda, cobalah mencegahnya di kemudian hari dengan menjaga postur tubuh kita lebih tegak. Berolahragalah dengan pemanasan yang maksimal, dan ketika Anda perlu membawa barang, angkat dari posisi jongkok, jangan dibiasakan mengambil barang dengan membungkuk. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan salam rahayu.